Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo teman-teman. Saya senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman untuk kesempatan ini. Dan seperti biasa di depan saya ada 4 unit mesin las inverter, di mana mesin las ini berbeda-beda teman-teman ya. Di video saya sebelumnya saya menjelaskan tentang pengenalan dasar mesin las berpenguat MOSFET, dan untuk kesempatan ini insya Allah saya akan menjelaskan prinsip kerja mesin las berpenguat IGBT. Kenapa ada 4 unit? Karena ini beda-beda teman-teman. Sama-sama IGBT tapi isinya teknologi dan prinsip kerja ada beberapa bagian yang berbeda. Oke, kita mulai saja. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, di video sebelumnya saya sudah menjelaskan prinsip kerja dari mesin las Ryu 120 ya. Kemudian di video ini kita akan menjelaskan pengenalan dasar mesin las NK 120. Oke, ini mesinnya lebih rapat teman-teman ya. Prinsip kerjanya sama. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tegangan masuk, ini dilewatkan switch, kemudian dimasukkan ke dioda bridge ya. Setelah dari dioda bridge, tegangan DC dilewatkan melalui relay dulu, melalui PTC ya, di sini yang warna hijau ini. Nah, setelah melewati PTC, jika normal power supply aktif, power supply di sini. Jika power supply 24 volt aktif, relay aktif dan beban semua ditanggung oleh relay, tidak melewati PTC lagi ya. Oke. Tegangan 300 volt dibersihkan oleh kapasitor di sini, ada banyak kecil-kecil. Ini semua disusun paralel. Kemudian tegangan DC 300 volt yang sudah dibersihkan oleh elko dibagi dua. Pertama untuk IGBT bagian sini ya. Nah, kemudian diopor, diturunkan menjadi 24 volt. Nah, di sini diturunkan menjadi 24 volt. Kemudian tegangan yang dikeluarkan itu terbagi dua ya. Ini ada dioda dua, ini terpisah diodanya, satu tegangan 24 volt, satu tegangan 15 volt ya. Seperti biasa 24 volt untuk menghidupkan relay dan kipas ya. Kemudian tegangan 15 voltnya untuk menghidupkan PWM kontrol dan penguat-penguat IC yang ada di dalam mesin ini. Oke teman-teman, sinyal yang diproses di IC ini perbedaannya dengan mesin Ryu. Kontrol PWM-nya berbeda teman-teman ya. Karena kontrol PWM berbeda, kemudian rangkaian drivernya juga berbeda. Nah, ini model rangkaian driver gate seperti ini kami menyebutnya model transistor teman-teman. Berbeda dengan Ryu 120 yang menggunakan model dioda ya. Nah, mesin yang berpenguat IGBT dengan driver gate rangkaiannya model transistor ini, ciri-cirinya pertama pada rangkaian gate-nya ini ada satu transistor teman-teman. Biasanya itu digunakan transistor jenis PNP ya, yang bisa digunakan umumnya S8550 ya. Di sini nih transistornya, sorry kalau nggak nampak. Kemudian ada dioda filter 2. Nah, ini ada kapasitor filternya, biasanya ukurannya 1 mikrofarad 600 volt ya. Kemudian setelah diproses di sini disalurkan ke trafo output. Dari trafo output disearahkan lagi oleh dioda output di sini dan baru bisa dipergunakan untuk mengelas.
Kelebihan mesin ini teman-teman, kelebihannya daripada mesin sejenis Ryu 120 adalah karena dia ada rangkaian short circuit ya di sini. Nah, jadi kalau ada beban menempel atau dioda outputnya konslet, IGBT tidak terikut rusak teman-teman. Beda dengan mesin yang sudah kita jelaskan sebelumnya, jika dioda outputnya konslet maka IGBT juga rusak ya. Tapi kalau teknologi seperti ini tidak. Mesin yang menggunakan teknologi seperti ini seperti Rilon ARC120, Izumi MO120, Izumi MO160, Daiden ya, Daiden MMA120 juga menggunakan teknologi sama persis seperti ini. Dan beberapa merek lain juga ada. Nah, kerusakan yang sering kami alami untuk mesin ini ya perbaikan di bagian IGBT ya. Ini karena posisinya sempit, ini agak sulit ya. Nah, jadi harus hati-hati. Kemudian kalau kita bahas bagian power supply 24 volt, ini menggunakan IC regulator umumnya UC3843 ya di sini. Kemudian MOSFET penguatnya ini biasanya K3878. Nah, dan IC kontrolnya teman-teman ini sama ya, Rilon ARC120 juga menggunakan model ini. Tapi kalau Izumi beda sendiri, tapi teknologinya menyerupai. Oke, kita lanjut ke mesin berikutnya.